dari kelompok 10 PPB 18 ingin mempresentasikan RBL kelompok kami. Hai, nama saya Desi Fazura, NIM 123410024 dari program studi Sains Aktuaria. Kenalkan, nama saya Felicia Natalia Gultom dengan NIM 123410016 dari prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Karin Yasmin Sinaga dengan NIM 123410029 dari prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Eugenia Stefani Siritonga dengan NIM 123410031 dari prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Nisha Minsaira dengan NIM 123410034 dari prodi Sains Aktuaria. Hukum Faraday menjelaskan bahwa besarnya gaya elektromagnetik yang diinduksikan ke dalam suatu rangkaian tertutup memiliki hubungan berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang melintasinya. Hukum Faraday juga menyatakan bahwa arus listrik yang telah terinduksi memiliki ketergantungan pada laju perubahan fluks magnetik. Ketika fluks magnetik melintasi konduktor berubah, baik dalam kondisi yang disebabkan oleh perubahan medan magnet atau perubahan posisi konduktor terhadap medan magnet, maka akan muncul arus listrik yang terinduksi pada konduktor tersebut. Bunyi hukum Faraday adalah besarnya gaya elektromotorik yang diinduksi dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melintasinya. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday. Prinsip dasar generator menggunakan hukum Faraday menyatakan jika sebuah penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik. Apabila kawat dihubungkan dengan rangkaian tertutup, maka arus listrik akan mengalir pada rangkaian tersebut. Alat yang kami ambil yaitu spool generator. Spool adalah kumparan kawat tembaga yang sangat baik dalam mengalirkan listrik atau konduktor. Konsep dari sistem kerja sebuah generator adalah berdasarkan hukum Faraday, yaitu medan magnet menimbulkan arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan dari magnet permanen pada generator akan menembus armatur yang kemudian menimbulkan fluks magnetik. Perubahan fluks magnetik inilah yang nantinya akan menimbulkan arus listrik. Rumus hukum Faraday yaitu epsilon sama dengan min N dP per dt. Epsilon sendiri yaitu gagal induksi dengan satuan volt. dP per dt yaitu perubahan fluks magnetik dan N jumlah lilitan. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda yang terbuat dari besi di sekitarnya, sedangkan kawat spool adalah kumparan kawat yang terbuat dari tembaga. Ketika magnet diputar, perubahan fluks magnetik terjadi melalui kawat tembaga yang dihubungkan ke spool. Ini menghasilkan tegangan induksi sesuai dengan hukum Faraday. Tegangan ini kemudian dapat diubah menjadi arus listrik. Arus listrik yang diinduksi ini kemudian digunakan untuk penghidupan lampu. Keunikan dan kelemahan dari alat ini adalah keunikannya, alatnya lebih kecil dibanding yang lain, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membuatnya. Kelemahannya, yang pertama, magnet memiliki panjang yang mirip dengan diameter seal tape, sehingga magnet susah memutar. Yang kedua, untuk melilit kawat tembaga harus teliti, sehingga memakan waktu untuk mencapai 800 lilitan. Saran untuk analisa kedepannya adalah pastikan memilih magnet dengan ukuran yang sesuai dengan diameter seal tape, agar magnet dapat memutar dengan lebih mudah. Lepaskan isi sel tape. Putarlah kawat tembaga yang akan digunakan sebagai motor sampai 800 kali pada kumparan. Hilangkan isolasi dari kedua ujung kawat tembaga dengan cara menggesekkan menggunakan gunting. Berhenti jika kawat tembaga bersinar. Tautkan lampu LED pada kedua ujung kawat. Ambil tusukan bambu dan tusuk spons ke batangnya. Letakkan kedua magnet di samping spons sampai saling menempel. Tempel klip di samping benda kuning kumparan menggunakan solatip. Masukkan satu bagian tusukan ke dalam klip kertas.
Masukkan klip pada tusuk bambu yang berlawanan. Lalu tempel. Pasangkan sampul putih pada kedua bagian kuning kumparan. Lalu putar bambunya.